Oke, kembali lagi di channel Bubuk Wawasan, yang mana channel ini bicara masalah ide, gagasan, serta pengetahuan dunia literasi. Oke, sahabat-sahabat, seperti biasa, kali ini saya akan membahas tentang hak korban, ya. Hak korban. Jadi pentingnya korban dalam suatu perkara itu apa sih? Nah, salah satunya korban itu menjadi pusat, ya, pusat pencari keadilan. Pusat pencari keadilan, bagaimana keadilan itu bisa ditegakkan dan sebagainya. Salah satunya harus adanya korban. Korban dalam artian bisa menjadi saksi mahkota, ya, ataupun saksi penting dalam suatu perkara, karena selain dia menjadi korban, mempunyai kerugian baik materi ataupun imateri, tapi dia juga bisa menjelaskan apa yang dialami, yang dilihat dan yang didengar, ya, oleh korban tersebut. Nah, seperti di dalam KUHP 2025 ini bicara masalah hak korban itu terdapat di pasal 144, ya, 144. Menurut KUHP ini, dalam pasal 1 angka 50, korban adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi, ya, yang diakibatkan oleh suatu tindakan pidana. Jadi video sebelumnya saya membahas hak terdakwa tersangka, hak saksi, dan hari ini saya akan membahas tentang hak korban. Jadi menurut KUHP 2025 ini, hak korban itu terdapat ataupun berada di dalam pasal 144 KUHP 2025, ya. Jadi ada beberapa hak korban, perbedaannya hak korban, hak terdakwa, hak tersangka, dan hak saksi, ya. Dan kedepannya juga akan membahas hak seperti hak disabilitas, hak perempuan, ataupun hak orang yang memang lanjut usia. Di dalam KUHP ini memang ada yang terdapat, ya, hak-hak tersebut. Nah, di sini kita bicara masalah hak korban. Jadi korban tadi sebagaimana pasal 1 angka 50, yaitu orang yang mendapatkan penderitaan fisik maupun mental, ya, atau kerugian baik materi ataupun imateri. Nah, hari ini bicara masalah hak korban, ada beberapa hak korban. Memang bicara masalah antara hak terdakwa, tersangka, hak saksi. Ini hak korban ini lebih banyak, ya, lebih banyak. Nah, bisa diperhatikan yang pertama, hak korban itu tidak dapat dituntut secara hukum. Nah, itu hak yang pertama. Dan hak yang kedua itu mendapatkan pendampingan advokat dalam setiap pemeriksaan. Itu hak korban. Nah, yang ketiga, memberikan keterangan tanpa tekanan. Jadi bagaimana caranya si korban itu ketika dimintai keterangan itu harus tanpa tekanan, ya, jangan ada intimidasi ataupun kekerasan. Nah, yang keempat itu mendapatkan penerjemah atau juru bahasa. Kenapa harus mendapat penerjemah atau juru bahasa? Takutnya ketika pemeriksaan ataupun sidang di pengadilan, korban itu tidak mengerti bahasa yang dipakai dalam persidangan. Misalkan kalau di kita kan bahasa Indonesia yang dipakai dalam persidangan, misalkan si korban itu tidak terlalu memahami, makanya harus adanya juru bahasa atau penerjemah. Dan yang kelima, bebas dari pertanyaan yang menjerat. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan, ya, pertanyaan yang menjerat itu jangan sampai ke korban itu mendapatkan pertanyaan yang memang pertanyaan itu tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, apa yang dia alami juga. Jadi dijebak lah, jangan sampai ada pertanyaan yang menjerat atau menjebak. Nah, yang keenam, mendapatkan informasi mengenai apa? Mengenai perkembangan perkara. Nah, ini hak korban itu salah satunya. Jadi perkara itu prosesnya sudah sejauh mana, sudah sampai mana, itu harus diberitahukan kepada si korban. Jadi korban itu berhak mengetahui proses perkara ataupun proses hukum yang sedang dialaminya. Nah, yang ketujuh, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan. Jadi informasinya itu putusan pengadilan itu maksudnya seperti apa, kapan diputuskannya, dan berlakunya itu seperti apa putusan itu, efek hukumnya, ya, akibat hukumnya. Yang kedelapan, korban itu mendapat informasi mengenai apa? Mengenai dalam hal terpidana itu dibebaskan. Jadi ketika terpidana itu dibebaskan, korban harus mengetahui juga. Nah, yang kesembilan, memperoleh perlindungan atas keamanan. Keamanan siapa? Keamanan dirinya, keluarganya, kerabatnya, dan yang lain-lain lah yang memang bersangkutan dengan dirinya. Nah, yang ke-10 itu dirahasiakan identitasnya. Sudah barang tentu, ya.
Jangan korban di saksi juga identitasnya itu harus disembunyikan ya, dirahasiakan. Nah, yang ke-11 memperoleh penggantian biaya transportasi. Yang ke-12 mengajukan restitusi. Restitusi dalam setiap tuntutan. Apa sih yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi itu mengganti kerugian baik materi ataupun imateri yang harus didapatkan oleh korban. Yang ke-13 melakukan mekanisme RJ apabila memungkinkan, korban itu berhak memohonkan restoratif justice atau keadilan restoratif dalam setiap tahapan. Nah, yang selanjutnya yang ke-14 itu korban itu ikut serta dalam menentukan bentuk perlindungan dan keamanan. Sama halnya ya dengan saksi juga. Terus ke-16 mendapatkan nasihat hukum. Nasihat hukumnya seperti apa? Misalkan apabila si korban tidak terlalu memahami, ya harus dijelaskan bahwasanya negara kita itu negara hukum. Hak-hak apa saja yang korban dapatkan. Terus informasi-informasi mengenai pengetahuan hukum itu harus seperti apa, itu yang harus memang disampaikan ke korban ya. Yang ke-17 itu mendapatkan pendampingan dalam setiap pemeriksaan, itu sudah barang tentu mendapatkan pendampingan. Ke-18 mendapatkan keadilan sementara. Sementara maksudnya mendapat keadilan sementara, ini dipertegas di poin 19, yaitu memperoleh bantuan biaya sementara sampai batas perlindungan berakhir. Jadi memperoleh yang poin 18 tadi, mendapatkan kediaman sementara apabila korban itu dinilai misalkan tindak pidananya itu tindak pidana berat yang memang si korban itu khawatir ataupun rentan untuk mengalami intimidasi. Makanya mendapatlah si korban itu berhak mendapat kediaman sementara. Kediaman sementara untuk apa? Untuk keamanan dirinya dalam proses hukum yang sedang dijalaninya. Nah, yang selanjutnya sahabat, di poin 20 itu korban berhak memperoleh penggantian biaya transportasi. Terus poin ke-21 itu mendapatkan identitas baru. Nah, apa yang dimaksud dengan mendapatkan identitas baru? Jadi bentuk perlindungan hukum tertinggi ya, apabila misalkan dalam suatu perkara korban itu harus memperbaharui identitas ataupun mendapatkan identitas baru. Kenapa? Apabila tindak pidananya itu tindak pidana berat. Jadi disebutnya itu maksudnya di sini itu bentuk perlindungan hukum tertinggi, di mana korban tindak pidana berat seperti apa? Terorisme, narkotika, terus perdagangan orang dan sebagainya ya. Itu berhak mengubah nama, data kependudukan hingga tempat tinggal. Itu berhak ya. Dengan tujuan apa? Tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya itu untuk menjamin keamanan, mencegah intimidasi lanjutan dari kasus yang sedang dialaminya, dan memberikan kesempatan hidup baru ya. Hidup baru tentunya dengan kenyamanan. Dan yang ke poin ke-22 yaitu menyampaikan pernyataan atau dampak tindak pidana yang dialaminya secara tertulis ataupun lisan. Misalkan akibat tindak pidana ini korban berhak efek dari tindak pidananya itu, dampaknya itu seperti apa. Nah, yang terakhir yaitu bicara masalah korban, yaitu bebas dari penyiksaan dan intimidasi ataupun kekerasan ataupun tekanan baik dalam tahap penyelidikan ataupun tahap sidang pemeriksaan, itu harus dijaga. Nah, kalau dulu saya sempat mengadvokasi ya, mendampingi korban pembunuhan, itu saya mengajukan permohonan untuk perlindungan saksi dan korban itu ke LPSK ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, itu bisa perseorangan ataupun bisa secara lembaga ataupun organisasi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan bicara masalah hak korban. Di sini saya ada gium ya, ada gium hukum yang berbunyi Fiat Justita Ruat Kalium, yaitu tegakkan keadilan walaupun langit runtuh. Nah, artinya ini menekankan bahwa ini menekankan bahwa hukum harus ditegakkan untuk melindungi siapa? Untuk melindungi hak korban tanpa memandang bulu. Jadi intinya sahabat-sahabat, apabila sahabat di sekeliling sahabat ada kejadian, ada perkara ataupun ada kasus, yang pertama harus dilindungi itu menurut analisis saya itu korban. Kenapa? Karena korban itu tadi di awal saya sempat bahas, itu pusat pencari keadilan.
Jadi saksi kunci ya, saksi kunci itu korban itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk menambahkan wawasan kita, pengetahuan kita. Dan ini saya bersumber dari KUHP 2025 ya, KUHP terbaru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam literasi.